Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Rahmat. Ketemu lagi kita kembali dalam rancangan tutorial Adobe Photoshop Extended version CX6. Oke lah, baiklah. Hari ini saya akan mengajar Anda bagaimana untuk kita meletakkan fokus kepada sebuah image dengan menggunakan warna yang terdapat dalam Photoshop. Gitu. Actually, tutorial ini sesuai diaplikasikan pada image-image seperti dalam arena sukan. Contohnya ini adalah antara efek-efek yang dalam majlis perkawinan, di mana kita just highlight orang yang raja sehari ini dikatakan, dan and then dia punya background ni kita kasih black and white. Kita boleh juga modify jadi apa-apa jenis colorize. So ini adalah antara contoh yang saya pernah buat. Ini pun adalah antara contoh-contoh yang saya pernah buat. Oke, baiklah. Image yang saya akan gunakan adalah image ini dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke. Open with Adobe Photoshop. Oke, image ini diambil ketika Minggu Semester kali ke-18, yaitu sambutan pelajar baru, dan mereka ini adalah rakan-rakan saya, dan mereka, untuk makluman, mereka ini bukannya couple. Oke, baiklah, tanpa membuang masa, saya akan membuat selection pada gadis nih, gadis bertudung merah, dengan menggunakan Quick Selection Tools. Anda boleh menggunakan apa-apa saja jenis tools yang Anda selesa gunakan, seperti pen tools kah, polygon tool, atau magnetic lasso tools. Oke, tekan kali bracket untuk resize kita punya brush. Saya just brush pada bagian ini. Seperti yang Anda sedia maklum, sebelum ini saya sudah mention, untuk penggunaan quick selection ini dia hanya sesuai untuk image yang berkualitas tinggi saja, yang maybe yang di capture daripada DSLR kamera, sebab dia memerlukan resolusi yang cukup tinggi untuk detect edge yang terdapat pada image ini. Kalau Anda guna image yang low quality, sudah pasti memang agak sukar untuk quick selection ni detect pada bagian pinggir edge. Oke, tekan alternate key untuk kita push the selections, and then control plus untuk zoom in. Saya akan kecilkan sedikit size brush dengan menekan klik bracket. Hanya perlu berhati-hati di sini. Ada lagi sedikit di sini terlebih. Alternate key untuk masukkan sedikit nih selection kita yang ada mistake, and then this one pun tolak keluar sedikit. Ini masukkan ke dalam sedikit. Oke, semuanya sudah oke kah? Ini lagi kita just push lagi sedikit biar gelang-gelangnya. Ini alternate key untuk push dia ke dalam sedikit. Alternate key untuk push yang terlebih selected nih. Alternate key untuk push yang ini masuk ke dalam, dan ini push keluar sedikit dekat bahagian kasut ini sedikit saja. Oke, dan ini pun kena push sedikit keluar. So, mengalami sedikit kesukaran untuk detect pada bagian kasut kerana ada shadow yang mempengaruhi edge pada bagian kasut ini. So, saya akan zoom lagi sedikit supaya nampak dengan lebih jelas apa yang sedang berlaku di sini. So, tak perlu kemas sangatlah,
Yang penting Anda tahu dia punya konsep dan bagaimana untuk mengaplikasikan efek ini pada image Anda ketika Anda sedang berposing, ataupun maybe image Anda dengan paul Anda atau girlfriend Anda. Oke, tekan Ctrl 0 untuk view pada actual view 100% pada Windows kita. Dan langkah seterusnya kita akan invert selection nih. Ini adalah image yang saya mau kekal berwarna, dan kita akan invert benda nih dengan menekan keyboard kita Shift, Ctrl, and I. Huruf Shift, so ada 3 huruf yang kita kena tekan di sini. Shift, Ctrl, and I. Secara otomatis kita akan invert benda nih, dimana yang sebelum ini kita selected adalah image nih, dan bila kita invert yang diselected akan selected. So itu adalah konsep untuk inverting. Langkah yang ketiga adalah mencari atau sampel warna yang untuk digunakan untuk colorize. Kalau kalau orang tidak mau colorize background yang tidak di highlight, saya rasa ini tidak perlu. Oke, kita just klik pada background color and then cari sampel color yang mau digunakan untuk colorize. Saya akan gunakan warna ini and then kemudian klik OK. So background color saya gini adalah based on apa yang saya ambil warna tadi itu menggunakan eyedrop tools. Dan langkah yang keempat adalah dengan menambahkan adjustment layer, yaitu hue saturation adjustment, di mana Anda boleh pergi dekat sini and then klik ini hue saturation. So kita just klik itu, dan seperti mana yang Anda lihat, yang berwarna hitam ni adalah benda yang tidak akan diefek. So saya akan drag saturation ni kepada sebelah tepi sini untuk jadikan background tu berwarna putih, black and white. So kita just highlight wanita yang bertudung merah ni. Saya akan drag dia ke sebelah tepi sini, dan untuk colorize kita just klik di optional ni, just tick this checkbox, and then secara otomatik Photoshop dia akan detect apa yang color background kita sebelum ni. Sebelum ni saya sudah setkan background color kita yang berwarna pink-pink yang saya ambil daripada baju tadi bertudung merah ni. So apabila kita tick saja kalau colorize, and then secara otomatiknya Photoshop akan gunakan warna background color yang kita dah ambil sebelum ni, dan disetkan secara default yaitu 25, dan saya akan kurangkan dia sedikit ke 20. Sekiranya Anda tidak mau colorize pun, Anda just untick saja checkbox tu. So saya akan gunakan efek colorize. Dan seterusnya adalah dengan mengubah blend mode yang terdapat pada hue saturation ni, sama ada kita mahukan ia seperti yang tertera di sini. Ini adalah blend mode yang normal, and then kita boleh switch dia kepada color. So ini adalah optional, sama ada Anda mau lakukannya ataupun tidak terpulang. Saya tidak memaksa. Sekiranya Anda sudah puas hati dengan efek tu, Anda boleh stop and then save image dalam bentuk JPEG, and then kemudiannya kita boleh saya akan bawa kembali. Itu langkah yang terakhir. Saya akan bring back dia punya original color dengan mengurangkan opacity yang terdapat pada hue saturation. Saya just akan kurangkan sedikit saja untuk bring back the original color. So ini Anda mau buat atau tidak, ya just terpulang kepada Anda. So inilah adalah hasil akhir yang
dilakukan bagaimana kita meletakkan fokus pada seseorang ataupun couple ke pasangan ke dengan menggunakan Adobe Photoshop. So sekian saja dari saya. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam tutorial yang mendatang. Nantikan kemunculannya. Sekiranya Anda ada permintaan tutorial, bolehlah PM saya di Facebook, dan saya sekiranya ada masa free saya akan coba tunaikan tutorial yang Anda request. Terima kasih.